Keperawatan Universitas Airlangga sejak tahun 2016. Saya masuk ke dalam staf Departemen Keperawatan Dasar di bidang keilmuan keperawatan anak. Saya adalah salah satu tim pengajar pada mata kuliah Keperawatan Anak 2. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan rencana pembelajaran semester mata kuliah Keperawatan Anak 2. Pada mata kuliah Keperawatan Anak 2, ada beberapa poin penting yang akan kita pelajari. Di antaranya, yang pertama, respon anak dan keluarga pada setiap tahap perkembangan mulai lahir sampai akhir masa remaja, baik dalam keadaan sakit kronis dan kondisi terminal. Yang kedua, asuhan keperawatan kepada anak sehat dan anak sakit kronis dan sakit terminal, serta keluarga dengan mengembangkan pola pikir kritis, logis, dan etis menggunakan komunikasi terapeutik. Ketiga, intervensi keperawatan baik mandiri maupun kolaborasi pada anak sakit kronis atau terminal dengan menerapkan konsep ilmu dasar keperawatan dan keperawatan dasar sesuai standar operasional prosedur serta menerapkan prinsip trauma care, legal, dan etis. Yang keempat, pendidikan kesehatan kepada anak dan keluarga sebagai upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Yang kelima, terkait dengan fungsi advokasi bagi anak dan keluarga yang mengalami berbagai permasalahan untuk mempertahankan hak klien agar dapat mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dengan baik. Bahan kajian pada mata kuliah Keperawatan Anak 2 antara lain konsep perawatan anak dengan penyakit kronis dan terminal, intervensi khusus pada anak, tren isu keperawatan anak selama masa pandemi. Di sini yang akan kita pelajari terkait dengan asuhan keperawatan pada anak dengan kasus COVID-19. Asuhan keperawatan pencernaan, perkemihan, gangguan sistem hematologi pada sistem respirasi, sistem neurologi, nutrisi, dan permasalahannya, serta promosi kesehatan dan pengambilan keputusan advokasi pasien pada kasus berkaitan dengan penyakit kronis pada anak dengan gangguan di berbagai macam sistem. Capaian pembelajaran pada mata kuliah Keperawatan Anak 2 yang harus bisa dicapai mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran antara lain: setelah mengikuti perkuliahan, diharapkan mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan baik pada anak sehat dengan memberikan asuhan keperawatan anak sakit kronis dan terminal beserta keluarga dengan mengembangkan pola pikir kritis, logis, dan etis, menggunakan komunikasi terapeutik, dan memperhatikan aspek budaya, menghargai sumber-sumber etik, etnik, agama, atau faktor lain dari setiap pasien yang unik. Yang kedua, mampu menuliskan intervensi keperawatan baik secara mandiri maupun kolaborasi pada anak sakit kronis atau terminal dengan menerapkan konsep ilmu dasar keperawatan dan ilmu keperawatan dasar sesuai standar operasional prosedur serta menerapkan prinsip trauma care, legal, dan etis. Yang ketiga, mampu memberikan simulasi pendidikan kesehatan kepada anak dan keluarga sebagai upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Yang keempat, mampu menjalankan fungsi advokasi bagi anak ataupun keluarga yang mengalami berbagai permasalahan untuk mempertahankan hak klien agar dapat mengambil keputusan secara mandiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu topik di mata kuliah Keperawatan Anak 2, yaitu tentang asuhan keperawatan kronik anak pada sistem hematologi, di mana yang akan kita bahas ada beberapa kasus terbanyak yang kita temukan di tatanan klinik, yaitu kasus dengan anemia, thalassemia, dan juga hemofilia. Topik ini perlu kita pelajari sebagai upaya dalam mencapai salah satu capaian pembelajaran mata kuliah terkait asuhan keperawatan pada anak kronis dengan gangguan sistem hematologi yang harus bisa dilakukan oleh mahasiswa keperawatan pada semester 5, di mana mahasiswa harus mempunyai pengetahuan dasar tentang bagaimana melakukan proses keperawatan yang baik.
Pada akhir pembelajaran asuhan keperawatan hematologi, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi pengkajian pada pasien anak dan keluarga dengan gangguan sistem hematologi, menetapkan diagnosa keperawatan pada pasien anak dan keluarga dengan gangguan sistem hematologi, menyusun rencana asuhan keperawatan, memberikan implementasi keperawatan, serta melakukan evaluasi pada kasus dengan sistem hematologi. Interaksi dengan mahasiswa pada perkuliahan kali ini saya menerapkan metode pembelajaran yang digunakan dalam penyampaian materi, yaitu secara sinkronus dan asinkronus melalui media Zoom Edu dan juga menggunakan fasilitas Hebat e-learning secara hybrid learning. Karena proses pembelajaran dilaksanakan secara hybrid, di mana ada kuliah yang dilakukan secara offline dan juga online, maka di sini untuk mempertahankan agar semua mahasiswa bisa fokus dan mengikuti perkuliahan dengan baik, maka di tengah-tengah penyampaian materi saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada mahasiswa, baik pada mahasiswa yang hadir secara offline di kelas ataupun mahasiswa yang hadir melalui ruang Zoom meeting. Selain itu, mahasiswa diperkenankan bertanya apabila ada materi yang dirasa belum difahami pada saat perkuliahan berlangsung. Inovasi pembelajaran yang saya lakukan yaitu dengan membagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Sebelum perkuliahan dimulai, mahasiswa sudah harus mempelajari terlebih dahulu materi yang sudah saya upload melalui sistem Hebat e-learning secara mandiri. Kemudian, saya akan memberikan penugasan berupa kasus atau trigger case yang berkaitan dengan kasus anemia, thalassemia, dan juga hemofilia. Trigger case yang saya berikan bertujuan untuk melatih kemampuan mahasiswa berpikir kritis serta menganalisa kasus-kasus yang berkaitan dengan gangguan hematologi. Dalam studi kasus tersebut, saya memberikan data-data terkait keluhan pasien, data hasil pengkajian fisik, serta beberapa hasil laboratorium. Data yang saya berikan tidak selengkap seperti data yang ada pada pasien di rumah sakit, dengan harapan mahasiswa mampu untuk menganalisis data penunjang apa yang bisa ditambahkan untuk menegakkan suatu diagnosa keperawatan. Setelah ditemukan suatu diagnosa, maka mahasiswa membuat suatu intervensi keperawatan berdasarkan diagnosa keperawatan yang sudah diangkat. Kemudian sebelum perkuliahan melalui Zoom meeting, mahasiswa sudah melakukan diskusi dengan kelompok kecil yang sudah saya bagi untuk melakukan analisis kasus pada trigger case atau studi kasus melalui Hebat e-learning. Perkuliahan melalui Zoom diberikan melalui metode ceramah interaktif dan diskusi tanya jawab. Selama proses pembelajaran berlangsung, mahasiswa selalu diberikan kesempatan untuk bertanya apabila ada penjelasan yang belum dipahami. Dalam penyampaian materi, saya banyak memberikan contoh-contoh kasus nyata yang banyak dijumpai di tatanan klinik atau di rumah sakit dengan harapan mahasiswa mudah untuk memahami dan juga memberikan gambaran nyata kepada mahasiswa yang nantinya bisa digunakan sebagai pedoman saat bertemu pasien di rumah sakit. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan UTS, di mana di sini saya beri bobot penilaian sebanyak 25%, kemudian UAS 25%, penugasan dengan bobot 25% secara langsung di akhir perkuliahan, baik secara tertulis untuk melakukan evaluasi tingkat pengetahuan dan pemahaman mahasiswa mengenai asuhan keperawatan pada pasien anak dengan gangguan sistem hematologi. Di sini kami menggunakan kuis yang kita upload di dalam Hebat e-learning. Kemudian PJBL dengan bobot penilaian 25%. Selain evaluasi kognitif mahasiswa, saya juga melakukan evaluasi soft skill dengan bobot penilaian 5%, meliputi kedisiplinan saat mengikuti perkuliahan, kehadiran di kelas tepat waktu, kemudian keaktifan saat berdiskusi. Berikut akan
tampilkan video pembelajaran berkaitan dengan asuhan keperawatan pada anak dengan aspek gangguan hematologi pada anak terkait dengan anemia, hemofilia, dan talasemia. Kemarin saya meminta untuk kelompok sudah mengupload materi dan juga video presentasi di aula, sehingga saya harapkan teman-teman sudah membaca dan menyimak materi yang sudah disampaikan, sehingga untuk pagi hari ini kita mungkin langsung bisa fokus ke diskusi gitu ya, ke pertanyaan. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Mary Puspita selaku moderator pada pertemuan pagi ini. Untuk sesi diskusi kali ini kita akan membahas topik mengenai asuhan keperawatan kronik anak pada sistem hematologi. Untuk mekanismenya sendiri nanti akan ada 2 sesi, yaitu sesi tanya jawab yang pertama akan dibuka pertanyaan sebanyak 4. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaannya dapat raise hand atau jika terkendala jaringan, teman-teman bisa menyampaikan pertanyaannya melalui room chat Zoom. Kemudian akan dilanjut dengan sesi kedua. Izin bertanya terkait pada penata laksanaan anemia di makalah kan sudah dijelaskan juga ada transfusi darah. Nah, apakah aman jika transfusi darah tersebut dilakukan pada bayi? Kemudian bagaimana dengan efek samping dari transfusi darah tersebut pada bayi? Rizky izin bertanya kepada kelompok. Pada materi telah disebutkan ada beberapa jenis anemia, sekitar 4 kalau tidak salah. Nah, apakah ada karakteristik tertentu yang membedakan jenis keempat anemia tersebut? Kemudian, apakah ada penata laksanaan khusus dari keempat jenis anemia tersebut? Apakah berbeda ataukah sama? Kan di intervensi perawatan sirkulasi bagian edukasi itu ada ajarkan diet, dan di bagian perawatan perkembangan itu juga ada kolaborasi diet seimbang. Nah, apakah kedua diet tersebut bisa dilakukan secara bersamaan, dan apakah jika dilakukan bersamaan itu tidak mempengaruhi IMT anak tersebut? Lalu bagaimana cara kita sebagai perawat mengedukasi anak-anak agar patuh dalam melakukan diet ini, mengingat orang dewasa saja sulit untuk melakukan diet, apalagi untuk anak-anak. Terima kasih. Di sini saya mau bertanya, di dalam PPT tadi dijelaskan bahwa itu talasemia merupakan penyakit anemia hemolitik herediter. Yang ingin saya tanyakan, apakah orang tua yang mempunyai suatu pembawa talasemia selalu mewariskan kepada anaknya? Dan pertanyaan yang kedua, apakah ada cara mencegah ini agar anak tidak terkena talasemia yang disebabkan karena faktor keturunan? Kelompok 4 ada yang ingin menjawab pertanyaan yang sudah masuk tersebut, bisa dipersilakan. Menjawab pertanyaan dari Syafira, jadi memang ada beberapa kasus itu pada bayi yang lahir secara prematur itu biasanya dilakukan transfusi darah. Umumnya ini dilaksanakan karena kadar Hb pada bayi tersebut berada di di bawah rentang normal. Yani biasanya berada di bawah 10 gram per desiliter. Kemudian agar transfusi darah dirasa aman, maka dalam prosedurnya itu harus memperhatikan beberapa hal ya, seperti satu, identitas pasien. Identitas anak tersebut harus cocok antara tulisan ataupun papan nama pasien. Kemudian yang kedua, harus dilakukan pemantauan TTV secara berkala pada anak tersebut. Dan yang ketiga itu harus diobservasi secara ketat setelah 15 menit pemberian transfusi darah. Untuk efek sampingnya sendiri, terdapat 2 reaksi transfusi darah. Yang pertama yaitu reaksi transfusi imunologis. Pada reaksi ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama yaitu reaksi cepat dan juga reaksi lambat. Pada reaksi cepat itu anak akan mengalami seperti reaksi alergi, kemudian reaksi anafilaktik, serta transfusi relatif effusion lung injury atau TRALI. Kemudian pada reaksi lambat itu biasanya anak mengalami alloantibiotik
alloantibody, kemudian purpura pasca transfusi, dan juga reaksi multigambat. Kemudian untuk yang kedua ada reaksi transfusi non imunologis. Transfusi ini mencakup infeksi yang ditularkan melalui darah, kemudian sepsis, dan juga transfusi associated circulation overload, serta gangguan metabolik. Seperti itu, Mary. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Rizky, di mana tadi dia menanyakan beberapa jenis anemia. Nah, karakteristiknya dan juga jenis anemianya ini apakah penata laksanaannya sama atau beda. Nah, jadi untuk membedakan karakteristik antara 4 jenis anemia anemia ini itu bisa dari tanda dan gejalanya. Kan tadi udah dijelaskan di PPT dan juga di makalah itu tertera bahwa ada 4 jenis yang berbeda anemianya, di mana yang pertama ada anemia defisiensi besi, di mana tanda gejalanya yaitu pucat, lelah, anoreksia, lemah, lesu, dan sesak nafas. Kemudian yang kedua ada anemia megaloblastik, di mana tanda gejalanya ini lemah, lesu, palpitasi, sesak, edema kaki, anoreksia, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada anemia hemolitik, di mana gejalanya seperti demam, luka memar, stomatitis, koilonegia. Kemudian yang terakhir ada anemia aplastik, di mana gejalanya yaitu perdarahan kulit atau mukosa dan juga ditemukan tanda-tanda infeksi. Nah, untuk tergantung pada 4 jenis anemia yang sudah tadi saya sebutkan. Dan untuk misal pada anemia defisiensi besi ya, ini kan disebabkan karena kurangnya mineral Fe gitu. Jadi intake unsur besi pada makanannya itu kurang sehingga gangguan absorpsi atau banyaknya besi keluar dari tubuh atau perdarahan. Nah, untuk penata laksanaannya bisa difokuskan untuk meningkatkan intake makanan yang mengandung zat besi. Tapi tetap makanan kayak sayur-sayuran, buah-buahan itu juga perlu dipantau dan juga ditingkatkan untuk si anak. Kemudian untuk tindakan farmakonya sendiri, kalau anemia defisiensi besi tadi ada penggunaan preparat besi oral seperti sulfat feros, gluconat ferosus, dan juga fumarat ferosus. Baik, karena sesi diskusi pada pertemuan kali ini sudah selesai, maka akan saya tutup. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Bu Islima selaku fasilitator untuk memberikan penguatan ataupun feedback. Baik, terima kasih, moderator. Bisa kasih applause dulu untuk teman-teman kelompok yang sudah presentasi dan juga teman-teman semua ya. Jadi hari ini tadi kita sudah belajar terkait dengan asuhan keperawatan pada anak terkait dengan kasus-kasus kronis yang berkaitan dengan kasus hematologi. Jadi tadi ada pembahasan ada anemia, kemudian ada thalassemia, kemudian ada satunya terkait dengan hemofilia yang mana sebenarnya inti dari ketiga kasus yang kita bahas hari ini sama-sama manifestasi yang terlihat itu adalah adanya kekurangan sel darah merah atau bisa kita sebut dengan adanya suatu anemia gitu ya. Secara garis besar itu penyebab dari anemia ada tiga faktor besarnya. Pertama karena memang produksi sel darah merahnya yang kurang. Di mana kira-kira sel darah itu diproduksi? Sumsum tulang. Jadi kalau misalkan ada kelainan pada sumsum tulang, maka menyebabkan produksi dari sel darah merahnya ini tidak bisa berfungsi dengan baik. Kira-kira faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kerja dari sumsum tulang itu tidak berfungsi? Nah, karena infeksi paling banyak ya. Infeksi yang mana infeksi ini menyebabkan terjadinya suatu proses autoimun. Ya, kita tahu definisi dari autoimun di sini adalah ketika antibodi yang berada di dalam tubuh kita, yang seharusnya antibodi ini membantu tubuh kita, melindungi tubuh kita ketika ada suatu virus atau benda asing yang masuk, justru antibodi ini melawan organ-organ sehat yang ada di dalam tubuh kita. Organnya mana saja yang diserang, macam-macam. Kalau pada kasusnya anemia yang disebabkan karena infeksi, berarti yang diserang adalah sumsum tulangnya. Kemudian yang kedua, kehilangan darah secara berlebihan. Kehilangan darah pada penyakit apa sih kalau misalkan terjadi perdarahan sulit berhenti?
hemofilia. Nah, kalau hemofilia sebenarnya juga ada tingkatan ya. Ada hemofilia yang derajatnya ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Oke, ada yang tahu perbedaan perdarahan yang terjadi pada hemofilia ringan, sedang, sama berat itu apa kira-kira? Dikatakan kalau masuk ke dalam hemofilia yang ringan itu kita melihat ya dari apa disampaikan berdasarkan jumlah faktor pembukaan darah yang masih ada di tubuh kita. Jadi kadar kalau kadar faktor pembukaan darah itu berbeda-beda. Jadi kalau semakin sedikit maka dia masuk ke dalam derajat yang semakin berat lagi. Kemudian kalau untuk yang hemofilia yang sedang, biasanya apa terjadi perdarahan atau darah ini akan sulit membentuk ketika terjadi perdarahan dalam luka yang besar, misalkan ketika terjadi operasi atau mungkin pada anak laki-laki ketika dilakukan sisi, ya, atau kalau pada perempuan ketika menstruasi, nah ini juga akan membutuhkan waktu yang lebih panjang atau darah yang lebih banyak. Nah, ini tadi saya sampaikan klasifikasi anemia, tadi sudah dibahas ya. Ada anemia akibat kekurangan zat besi, ada anemia aplastik karena permasalahan atau kasus di sumsum tulang, kemudian ada anemia hemolitik karena penghancuran sel darah merah tadi, bisa disebabkan karena faktor infeksi ya. Kemudian ada anemia pernisiosa. Apa anemia pernisiosa? Atau ada yang mengatakan anemia megaloblastik. Zoom-nya enggak apa-apa ya Mbak Duha ya? Ini kok Zoom-ku connect keluar-keluar ya? Oke, udah. Oke, anemia pernisiosa apa? Defisiensi vitamin B12. Kaitannya apa sih? Kenapa kok defisiensi vitamin B12 itu bisa menyebabkan anemia? Kira-kira kenapa? Mungkin teman-teman yang ada di Zoom mau jawab silakan. Kenapa kaitannya kekurangan vitamin B12 ini bisa muncul kelainan yang disebut dengan anemia pernisiosa atau megaloblastik? Mbak mau jawab? Terus kaitannya apa sama anemia? Anemia itu kan gizinya yang kurang. Nah, ini kan vitamin B12. Apa namanya? Hubungannya apa vitamin B12 ini sama anemia? Kalau anemia yang defisiensi zat besi kan jelas ya, karena dia makanan-makanan yang dikonsumsi itu ternyata belum bisa memenuhi kadar zat besi dalam tubuh kita, sehingga muncul anemia karena defisiensi zat besi. Nah, karena kalau ini kemudian kaitannya dengan anemia apa? Lebih banyak diserap di mana sih vitamin B12 ini? Di organ tubuh bagian mana? Usus halus atau di saluran pencernaan. Ya, jadi ketika seseorang konsumsi vitamin B12-nya kurang, gitu ya, atau dia sebenarnya konsumsi, tetapi karena ada permasalahan di saluran pencernaan, tadi bisa jika seseorang mengalami infeksi, kemudian sampai terjadi autoimun, kemudian dia antibodinya itu menyerang saluran pencernaan, sehingga ketika ada vitamin B12 itu tidak bisa terabsorpsi di usus halus. Nah, karena tidak bisa terabsorpsi di usus halus, maka sel darah merah itu tidak bisa terbentuk dengan baik ya, karena salah satu faktor penentu atau yang bisa sel darah merah itu terbentuk dengan baik salah satunya adalah karena adanya vitamin B12. Kemudian anemia akibat penyakit kronis. Nah, ini anemia yang memang sebelumnya si anak ini dia punya riwayat penyakit kronis dulu. Ya, kira-kira contohnya apa? Kanker, paling sering ya, kanker, hepatitis, HIV. Nah, itu bisa nanti anaknya muncul manifestasi pada
anemia. Nah, ini untuk manifestasinya, tadi juga sudah disampaikan oleh kelompok ya, ada lemas, cepat lelah, sakit kepala, pusing, sering ngantuk. Nah, ini mungkin teman-teman yang kalau misalkan pas kuliah kok ngantuk, ya sudah bangun tidur malamnya sudah lama, bangun tidur tapi kok tetap ngantuk terus. Nah, ini untuk mendiagnosis anemia defisiensi besi ini melalui anamnesis ya, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, penata-lataan anemia defisiensi besi ini dengan zat besi. Jadi tergantung dari faktor penyebabnya tadi apa. Yang mana ada hemofilia A sama hemofilia B. Kalau hemofilia A, kekurangan faktor pembukuan yang faktor berapa? 8. Kalau yang hemofilia B, 9. Ya, kalau yang hemofilia C ini yang diturunkan dengan cara autosomal resesif gitu ya pada faktor 11. Ini seorang wanita yang memiliki gen hemofili pada salah satu kromosom X. Wanita itu kan kromosomnya apa? XX, dia punya 2 kromosom X. Kalau laki-laki ada X dan Y. Jadi kalau seorang wanita yang memiliki gen hemofilia pada salah satu kromosom X-nya, maka dia disebut sebagai pembawa hemofilia. Bila gen diteruskan ke anak laki-laki, dia akan mengidap penyakit tersebut. Jadi, kemudian ketika seorang wanita pembawa hemofilia ini hamil, ada kemungkinan 50-50 gen hemofilia akan diteruskan kepada bayi. Jadi kemungkinan atau prosentasenya itu separuh-separuh. Nah, ini untuk gejalanya, jadi perdarahan pada hidung, ya, examination yang sulit berhenti, perdarahan pada luka yang sulit berhenti, perdarahan gusi, ya. Nah, ini hemostasisnya ya, jadi terdapat 3 kompartemen penting di dalam hemostasis dan berkaitan dengan trombosit, protein darah, dan juga jaringan fibrin pembuluh darah. Jadi ketika terjadi suatu luka, di sini ada 4 sistem yang dilibatkan untuk membantu biar luka itu cepat menutup atau biar perdarahan itu cepat berhenti. Ya, ada sistem trombosit, sistem koagulasi, dan juga sistem vaskuler dan sistem fibrinolisis. Untuk diagnosisnya. Jadi seseorang dengan hemofilia baik hemofilia A, B, dan C ketika dilakukan pemeriksaan lab itu biasanya kita lihat itu adalah nilai APTT, ya, PT dan TT-nya. APTT ini biasanya berkaitan dengan lama atau panjang pendeknya faktor pembekuan darah. Oh, kalau misalkan APTT-nya panjang, berarti biasanya juga dilakukan ketika seseorang itu mau dilakukan tindakan operasi. Ya, karena kan kalau terjadi dilakukan tindakan operasi, resiko perdarahannya kan besar ya, sehingga kita harus tahu dulu nih APTT-nya bagaimana, apakah dia mempunyai APTT, TT-nya itu memanjang atau tidak. Kalau ternyata memanjang berarti sudah harus disiapkan kayak stok darahnya. Kalau misalkan sewaktu-waktu pas dibuka gitu ya, pas dalam proses operasi perdarahannya banyak, sulit berhenti, nah ini transfusi darahnya sudah siap. Nah, ini untuk terapi suportifnya menghindari luka atau benturan. Jadi kalau sudah tahu anaknya ada hemofilia, maka harus dijelaskan gitu ya. Ketika anak itu sudah mulai bisa kita ajak istilahnya komunikasi, sudah paham kalau dia sakit seperti ini, misalkan ini harus kita jelaskan. Lebih ke mungkin ke psikologis gitu ya. Jadi ketika anak itu dia kalau sudah usianya sudah besar, kemudian tahu kalau dia kena hemofilia kan pasti ada sedikit rasa takut ketika dia melakukan aktivitas. Demikian video pengajaran yang sudah kami sampaikan. Terima kasih kepada para Bapak Ibu asesor. Mohon maaf apabila selama penyampaian video ada kekurangan. Terima kasih kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.